Ibu sedang mencari kayu di sini sendiri. Iya. Bu, ini kan saya mau ke air terjun. Lewatnya mana Bu air terjun itu, Bu? Oh, jangan Mas. Kenapa, Ini angker. Hah? Mending ke rumah saya aja. Kena apa-apa nanti ya. Rumahnya Ibu jauh nggak dari sini? Enggak, dekat sini. Tepat di belakang rumah beliau ternyata. Seorang perempuan yang tinggal sendirian di rumah terpencil ya di tengah hutan. Apalagi di belakang rumah panjenengan ini kan air terjun ya Bu ya. Jenengan apa nggak pernah mengalami kejadian aneh atau diganggu penghuni dari air terjun itu, Bu? Ya tiap malam Mas. Tiap malam? Iya. Apa itu, Bu? Genderuwo itu loh yang hitam besar dari Coban itu. Kerajaannya Jim itu. Dari air terjun sana? Iya. Saya tidur aja di susul gitu. Dipegang badan saya itu bau besar-besar itu. Jerijinya itu. Waktu tidur dipegang pundak jenengan sama apa genderuwo? Genderuwo itu. Jenengan alami seperti itu sering? Ya sering, ya tiap malam. Tiap malam? Karena saking seringnya Mas, ya kalau anggap teman ngoten mawon pun. Ini ada bapak yang sedang mencari rumput. Pak, pada apa, Pak? Rumput. Di bawah sana itu kan ada air terjun. Nek asale niku asline nggih. Nggih angker cuma mboten ngetok berupa apa enggak tahu ngetok. Penghuni dari sungai atau kedung itu nggak pernah muncul. Nggak pernah muncul. Cuma kalau orang itu di sini kakek istilah atau istilah itu bendok teng kedung. Jadi mungkin hari itu ke omah ngoceh mentok. Asal dari omahku kene kok diantemi lho. Niku pun kada kejadian. Nah, contohnya niki sing nggak ada sawah. Niku enten jagung ini lan sabine niku. Nggih. Niku terus siang niku nggak ada putu. Kari niku lak bareng dan semerap masalah ngoten niku ah. Ati nggih niku napa? Lemah to watune dihalmatem mriki ten kedung mriku. Baru ngoten terus kelokan wah lur ngoceh mau. Oh gitu. Jadi intinya ketika ada orang ya warga sini yang nyeludak lah kamu. Nggih, nyeludak. Lempar-lempar ke kedung atau air terjun itu. Terjun. Nyampe rumah kesurupan. Supan tuh. Diduga di sana itu kerajaan gaib. Namanya apa Pak? Nggak ada namanya Pak, air terjunnya Pak? Kesebuti Coban ngoten to. Coban. Nggih, Coban. Desanya apa Pak? Ini Pak, ikut dusun apa, desa apa Pak? Merican Sumberjo. Dusun Merican, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, Wonosalam, Jombang. Nggih. Cukup melelahkan untuk menuruni perbukitan ini dan kita nyeberangi sungai ini tadi. Saya akan mencoba eksplor sebuah tempat ya, suatu lokasi yang dimana ini benar-benar di jurang yang terkenal apa tadi namanya air terjun tanpa nama lah. Karena warga sini sendiri belum memberi nama air terjun ini yang sangat wingit. Jadi air terjun ini terkenal angker. Banyak sekali kejadian mistis di sini. Nah, lokasi air terjunnya di sana. Kita ambil jalan sini, di situ ada papan nama. Mungkin ini adalah papan nama yang menunjukkan arah menuju ke air terjun. Ini berada di tegalan warga di daerah Wonosalam, Jombang. Oh, keren nih. Saya akan tunjukkan ke pemirsa semuanya bagaimana lokasi air terjun yang terkenalnya angker ya di sini. Nah, di sana ada ibu-ibu yang sedang mencari apa itu? Mencari kayu ya. Bu, assalamualaikum. Nyari apa Bu? Nyari kayu. Oh, ini jalan menuju ke air terjun ya. Parengas mau sinten Bu? Misi ya. Bu Misi ya, Ibu sedang mencari kayu di sini sendiri. Iya, Setiap hari Bu. setiap hari. Bu, ini kan saya mau ke air terjun. Lewatnya mana Bu air terjun itu Bu? Oh jangan Mas. Kenapa Bu? Ini angker. Hah? Mending ke rumah saya aja. Angker Bu. Nanti kena apa-apa nanti ya. Misalnya saya ke sana itu nanti bahaya gitu Bu. Iya. Ini nggak ada yang kesini itu. Nggak ada yang berani. Nggak. Kalau jenengan nggak apa-apa, sudah terbiasa di sini. Kalau saya ya nggak apa-apa. Saya lah orang sini.
Iya, iya. Rumahnya Ibu jauh nggak dari sini? Enggak, dekat sini. Saya Nanti, Bu, kopi-kopi. nanti cerita tentang kemistisan air terjun ini ya. Ya, Kalau di sini sampean nggak berani menceritakan? Nggak berani? enggak berani di rumah aja. Di rumah aja, oke, oke. Jadi, menurut Bu Jawa Misia, kita nggak boleh ke sana, Lur. Nah, ini aksesnya kan susah. Iya. Harus muter, ya Bu ya. Kita disuruh mampir ke rumahnya, nanti diceritakan di rumahnya Bu Misia. Ya Bu, mau Bu, ke rumah jenengan aman Bu. Oke, kita akan ikuti Ibu Misia menuju ke rumahnya ya. Di sini banyak sekali tanaman singkong dan kopi. Dia sedang mencari kayu bakar tadi. Ketemu di lokasi hutan ya. Nah, ini kita ada sampai di rumahnya. Oh, ini tepat di belakang rumah beliau ternyata. Ini rumah jenengan Bu, rumah jenengan ini. Nggih, ini kamar mandi Bu, yang di sini. Oh, ayamnya banyak Bu Misia. Ini ayam apa Bu? Yang Jawa. Ayam Jawa nggih. Di kamar mandinya Bu Misia. Jadi kita tadi ternyata lewat di belakang, dapat belakang rumah jenengan ya Bu ya, air terjun tadi ya. Nggih, nggih Bu. Alhamdulillah kita sudah sampai di kediaman Bu Misiah ya Bu ya. Ternyata beliau ini baik hati banget. Kita diajak ke rumahnya, disuguhi kopi loh. Enak banget, kopi asli pegunungan ini Bu Misiah nggih. Ini kopinya ini jenengan goreng sendiri Bu tadi Bu? Nggih. Goreng sendiri. Ibu Goreng kan sendiri. bisa ya bahasa Indonesia ya? Bisa. Bisa. Ini yang tadi kita sambungkan obrolan kita yang terjeda Bu. Saya tadi kan rencana mau eksplor sungai yang ada air terjunnya. Saya mendengar kabar air terjun itu katanya angker gitu loh. Makanya kita penasaran, turun lewat jalur yang luar biasa. Tadi sangat jenengan kok kuat gitu loh, seorang perempuan. Jenengan usia berapa tahun Bu? 65. 65 tahun. Nggih. Jadi Ibu Misia ini di usia segitu mencari kayu itu sendiri dan digendong seperti itu tadi. Iya, Digendong itu Bu. gendong sendiri. Ibu, kita sambungkan sedikit ya tentang apa air terjun. Kenapa Ibu tadi kok melarang saya untuk ke sana, terus Ibu sendiri tidak mau menceritakan tentang air terjun itu di lokasi. Saya kok jadi penasaran, emang kenapa Bu air terjun itu? Itu nggak kena sembarangan, soalnya itu kerajaannya jin. Kerajaannya jin? Iya, makanya Mas saya ajak pulang. Gitu ya Bu ya. Dan ibunya tidak berani juga menceritakan di lokasi tadi. Nggih. Iya, nggak berani. Kalau berbicara aneh-aneh, berbicara macam-macam di lokasi, nanti takutnya ada apa-apa gitu. Iya. Ya saya berterima kasih banget loh Bu, karena saya kan tidak tahu, jadi saya bukan orang sini. Ya rezeki juga bertemu Ibu ya di sana tadi. Kalau misalnya saya maksa eksplor sendiri ke lokasi, mungkin ya nggak berharap jelek sih, mungkin terjadi apa-apa gitu Bu ya. Iya, dulu itu ada orang angon kambing itu kejebur di situ. Tahu-tahu tuh ketemunya itu udah meninggal itu. Orang sini juga Bu? Ya orang sini. Padahal dicariin itu nggak ada. Besoknya itu ada. Tapi jenengan kok ya berani gitu loh Bu, di sana sendiri gitu loh. Berani nggak berani, kayunya di sana tempatnya itu. Setiap hari jenengan mencari kayu di tempat itu? Iya. Tapi Ibu sendiri tidak pernah dijumpai suatu hal gaib gitu di... Enggak. Mungkin ya mereka penghuni sana hafal dengan Ibu, dan Ibu tidak pernah menyalahi atau nyeludak di sana gitu. Iya. Saya nggak mau ngambil apa-apa di situ. Bu Misia, ini kan rumah panjenengan ini benar-benar terpencil, jauh dari tetangga ya, jauh banget Bu ya. Nggak punya tetangga jenengan Bu. Boten. Hidup sendiri di tengah apa ini ya? Kulo mantuk dugi Aceh nggih pun didamelaken ngen mriki. Gimana Bu? Dulu itu kulo
Ya apa? Pulang dari Aceh nggih, dibikinkan rumah orang-orang itu di sini. Oh, rumah ini bukan jenengan bikin sendiri, tapi dibuatkan warga. Iya, dibuatkan warga itu. Tinggal di sini benar-benar sendiri ya Bu ya? Ya sendiri Jenengan punya anak berapa? 4 Dan sudah berumah tangga semua? semua. Tinggalnya jauh dari sini. Jauh, Kenapa kok jenengan nggak ngenger sama anak gitu Bu? nggak mau ikut anak itu nggak enak. Nggak mau ngerepotin anak gitu? Iya, Terus untuk sehari-hari Bu jenengan makan, dapat dari mana? yang bikin opak, bikin kerupuk, aku jual gitu. Bikin apa? Bikin keripik pisang itu. Untuk dijual. Iya. Terus jualan di dalam rumah itu kan ada bensin atau juga jualan jenengan? Iya, ya dulu jualan, tapi ya habis uang dari mana ya, nggak ada yang cari. Habis untuk makan. Kalau Bapak sudah settle, suami? Sudah Lama? habis. Habis selamatnya? Selamatnya juga nggak ada. Ibu sakit ya? Sakit. Saya lihat tadi ngejer gitu apa, seperti demam atau apa ya? Kalau orang Jawa mengatakan itu buyutan ya Bu ya? Ibu sakit apa saja? Ya kepalanya itu sakit aja itu. Sering pusing gitu Bu? Iya. Ya tiap hari pusing, tapi Tiap hari? Migran kah atau apa Bu? entah penyakit apa itu. Ajalnya diajak sama anak saya, tapi saya nggak mau. Alasannya tidak mau merepotkan anak. Ya. Jadi keempat anak yang menjenengan sudah berumah tangga semua dan punya cucu berapa? 9. 9. Iya. Tapi Nggak- anak-anak sendiri sering sambang ke sini? Iya. Sering. Ya sering. Ibu tadi di awal video menyampaikan sepulang dari Aceh dibuatkan rumah warga. Ibu lama merantau di Aceh. Itu dalam rangka apa Bu? 11 tahun. Saya di sana. Transmigrasi. Iya. 11 tahun. Zamannya itu Pak Harto dulu. Ya di sana ya jeneng suami saya yang nggak kerja, saya nggak itu buruh pijet di sana, garap sawah. Di transmigrasi itu kan babat hutan ya terkenal Iya. ya. Berarti punya ladang di sana, punya lahan. Punya 2 hektar. Ibu pulang balik ke Jawa ini, kenapa kok nggak lanjut merawat ladang di sana? Lah dagam-gam itu disuruh pulang itu. Kalau nggak pulang anak saya diculik-culik. Jadi kembalinya ke Jawa ini karena waktu rame-ramenya Iya. GAM. Rame-ramenya gam itu. Saya pulang ke sini ya nggak bawa uang, sepeser pun nggak bawa. Ditolong itu orang Batak itu. Hah? Supir orang Batak itu. Ditolong sopir Supir Batak itu. sampai ke pelabuhan gitu. Sampai Jawa Tengah. Terus ditanyai pegawai tran itu. Bu, nggak pernah itu saudaranya nggak pernah kirim surat. Ya kirim Pak, ada nomornya HP ada. Ini ku terus ditelepon ku dipendet ku loh. Adiknya suami saya. Terus dijemput. Nggak bawa uang sama sekali. Ya, Terus surat-surat lahan yang di sana kan pasti ada suratnya itu Bu. ada 3 sertifikat itu. Iya. Tinggalan di bis sama tas-tasnya, bajunya yang bagus-bagus itu. Ketinggalan di bis. Iya. Ketinggalan atau kecopetan Bu? Ketinggalan. Lupa. Ya lupa wong dari sana udah mabuk semua. Dan sampai di desa ini ditolong warga dibuatkan rumah. Dibikinkan rumah gitu. Kalau tanah yang jenengan dirikan rumah ini tanah sendiri atau punya perhutani? Udah saya jual dulu. Saya bawa ke sana itu untuk beli lokasi. Saya di sana punya lokasi 2. Yang beli 1. Ya saya kira enak. Saya udah dilingkan orang Aceh itu Kak. Besok itu orang Aceh tetap di Aceh, orang Jawa tetap pulang ke Jawa. Enak aja kan kalau bilang apa-apa di Jawa habis saya bawa ke sini. Ngoten. Sebelum berangkat ke Aceh, berarti sempat menjual tanah yang ada di Jawa Iya. untuk beli lahan di sana. Iya. Akhirnya sekarang tanah yang di Jawa hilang, nggak ada karena Nggak dijual. Yang di Aceh juga Ya
itu dijual ya nggak laku. Karena nggak ada suratnya. Ya enggak, lah sudah banyak gam-gam lah, Mbak. Ada yang beli, padi aja nggak laku di sana. Waktu itu. Iya, Iya Ibu, apunten nggih. Tinggal di sebuah gubuk, jauh dari tetangga, jauh dari warga, terpencil. Ini tanah yang jenengan dirikan rumah ini tanah perhutani atau tanah punya warga, Bu? ya tanah ganjaran gitu. Tanah desa. Iya, menang nempati nggak menang jual. Terus kebun yang singkong di belakang rumah itu juga, Katute itu. oh jenengan yang merawat juga. Itu jenengan nyangkul sendiri ya Bu ya? Ya nyangkul sendiri, nanam sendiri. Jadi sudah terbiasa bertani dari kecil. Iya, Ya Ibu, dengan apa ya, berjualan di tengah hutan ini kan, yang beli kan kalau orang Jawa mengatakan lalak dong ya. iya, Apa namanya ya, kadang ada pembeli, mungkin orang-orang ke hutan atau orang ke ladang ngoten nggih. iya. Kalau kerupuk itu yang jenengan buat itu ada juga yang membeli di sini. Ada yang ngambil. Oh, ada yang ngambil. Iya. Ada tengkulake. Opak, kerupuk, bertolo itu, keripik pisang itu ada yang ngambil sendiri. Ada yang ngambil. Tapi sekarang ya udah nggak bikin, Kenapa Bu? sudah capek. Terus makan sehari-hari dari mana Bu jenengan? Kalau Ya nggak- jualan itu sampai habis itu. jualan sampai habis, Hmm, nggak bisa kulaan lagi, sampai nggak bisa Nggak. kulaan lagi. Iya, Kalau ke pasar kan juga jauh Bu jenengan, ngocek ya. yang Kalau pas- ngocek. Demi untuk bisa makan ya Bu, apapun Iya, diusahakan ya, termasuk jualan, termasuk bikin obat, dan ada kebun kopi juga itu punya jenengan ya, yang rawat yang Iya. belakang rumah itu. kopi di belakang itu. Punya jenengan ya. Iya. Kalau ada pisang ya dijual. Berapa tahun Bu tinggal di sini? 10 tahun, Ya ada Lebih ya? 15. 15 tahun ya. Saya nggak bisa bayangin Bu, tinggal di sebuah gubuk sendiri ya, di tengah hutan lah, memang jauh banget dari pemukiman. Ya, iya. Itu kalau malam apa nggak takut gitu jenengan? Enggak saya nggak takut Sudah terbiasa. Iya, kalau malam itu jam 10 aja saya masih di luar situ. Karena belum bisa tidur gitu ya. Belum bisa tidur. Kalau listrik ini Ya nyalur dari sana jauh. yang masang jenengan sendiri atau? Anak saya itu habis berapa meter aja, ratusan meter. Gratis atau bayar? Bayar Bayar ya? 1 bulan, kadang 50, 60, 1 bulan nih. Hanya untuk lampu saja? Ya kulkas ya. Oh, ada Mas. kulkas. Punya kulkas juga Ibu ya? Ya iya, ngeredit itu. Oh, kredit. Saking pingin punya kulkas, Bikin kulkas. kredit Bu ya. Tapi sudah lunas? Sudah. Sudah lunas ya. TV ada? TV ada. Ada. Untuk hiburan Bu ya. Untuk hiburan kalau malam. Ya, wajar Bu kalau 50.000 per bulan ya. Karena Iya. ada kulkas dan Ada kulkas, TV, Mijikom. Jikom juga. Iya. Berarti lengkap Bu ya. Memang sekarang walaupun di pelosok-pelosok desa kan, karena sudah ada listrik, jadi ya elektronik seperti Oh, yang jenengan sebut iya. tadi lengkap Saya saluri itu ya sabar. orangnya. Iya. Ibu Misya selama tinggal di sini ya, di rumah ini, selama semenjak ditinggal sang suami, ngapunten Bu ya, pernah nggak mengalami kesulitan untuk makan gitu? Ya pernah. Ya ada 3 hari, 4 hari. Ya. Saya nggak makan ubi aja, kaspe itu. Makan nasi pisang, ya nasi tewol. Selama 4 hari. 4 hari itu nggak makan nasi itu. Makan rebusan kaspe itu loh. Nggak ada uang ya Bu Nggak ya? ada uang sepeser pun. Karena Ibu sendiri kan hanya menghasilkan hasil panen Iya. yang tentunya tidak setiap hari dapat uang kan gitu ya. Panen apa? Nggak nanam ya nggak Nah, itu panen. yang belakang rumah kan ada kopi. Kopi itu. Ya panennya kan nggak setiap Setahun hari. sekali. Setahun sekali toh. Iya. Terus singkong juga berapa bulan sekali kan ngoten. Iya. Jagung juga kan gitu. Kok. Yang untuk sehari-hari itu kan yang diperlukan kan itu. Iya. Kalau nggak nyenan sambil jualan opak kan nggak bisa makan. Mungkin anak-anak juga sering ngasih kiriman gitu ya ke sini. Iya. Ya itu. Ngantar nasi tiap hari. Oh setiap hari dikirim nasi. Iya. Berarti jarang masak Bu ya nyenengan ya. Ini jarang masak. Ya Bu Misya, seorang perempuan yang tinggal sendirian di rumah terpencil ya di tengah hutan. Apalagi di belakang rumah panjenengan ini kan ada sebuah lokasi atau satu lokasi yang
angker yang kita tadi sudah ke sana, yaitu air terjun ya Bu ya. Jenengan apa kalau tiap malam atau gimana gitu, keadaan hujan atau sepi gitu, nggak pernah mengalami kejadian aneh atau diganggu-ganggu bangsa jin atau lelembut yang penghuni dari air terjun itu Bu? Ya tiap malam Mas. Tiap malam? Iya. Apa itu Bu? Genderuwo itu loh yang hitam besar, jarinya besar-besar itu. Dari Coban itu, kerajaannya Jim itu. Dari air terjun sana? Iya. Itu genderuwo itu menemui jenengan atau gimana? Saya tidur aja di susul itu, dipegang badan saya itu, bau besar-besar itu, jerijinya itu. Pernah jenengan waktu tidur itu dipegang pundak jenengan sama apa genderuwo? Genderuwo itu. Saya ya takut, pindah kemana, nggak ada rumah lagi. Sebenarnya takut Bu ya jenengannya? Ya takut, tapi bengok-bengok itu ya siapa yang dipanggil? Ya minta tolong siapa Bu ya? Iya. Itu waktu jenengan tidur dipegang pundaknya itu jenengan berteriak atau berdoa atau gimana? Ya enggak, saya terus enggak bisa tidur, takut. Tapi nggak sempat diapa-apain sama genderuwo itu? Enggak, Hilang gitu aja? hilang sendiri itu. Saya duduk di sini tuh, kalau sore itu ada yang ngerutuk dari situ. Ngerotok itu apa Bu? Yang ngelempari tanah-tanah itu, tapi enggak ada apa-apa itu. Itu sering yang jenengan alami seperti itu sering? Ya sering, ya tiap malam. Tiap malam? Jadi genderuwo yang sering bertamu ke rumah jenengan ini, itu setiap malam pasti datang gitu? Ya tiap hari, tiap malam itu datang ke sini. Karena saking seringnya Mas, ya, kula anggap konco ngoten mawon. Sakniki sien nggih takut. Sakniki nggih mboten takut, soalnya tiap malam ke sini. Kula anggap teman, minta tolong ya minta tolong, siapa, nggak ada kawannya, nggak ada tetangga. Jadi genderuwo-genderuwo yang setiap malam datang ke rumah panjenengan, jenengan anggap sebagai teman gitu Bu? Nggih, kula anggap teman ngoten mawon pun. Kula sakniki masih dikerutuk, masih napa pun mboten wedi. Sudah terbiasa ya? Pun biasa, medeni tiap malam. Oke. Untuk yang terakhir Bu Misyah, saya nggak bisa terlalu panjang lebar karena saya tuh orangnya sebenarnya nggak tegaan kalau melihat cerita-cerita apa sedih seperti yang jenengan utarakan tadi. Jenengan tinggal di sini sendiri, jauh dari tetangga, anak juga jauh kan gitu Bu. Karena jenengan merasa di usia tua tidak mau merepotkan anak, pilihan yang jenengan ambil adalah hidup sendiri. Walaupun toh tiap malam godaannya seperti itu tadi dan setiap harinya juga untuk dimakan ngapunten boleh dibilang kurang kan gitu Bu Misyah. Yang sabar Bu Misyah nggih. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya ada jalan keluar terbaiknya untuk panjenengan supaya tidak tinggal di hutan seperti ini gitu loh Bu. Nggak bisa membayangkan kalau misalnya gangguan dari jin, dari setan, mungkin jenengan sudah anggap teman atau biasa, tapi yang ditakutkan di rumah jenengan kan ada sedikit banyak perabot seperti kulkas, TV. Yang ditakutkan itu malah gangguan dari orang jahat kan gitu Bu. Ya mudah-mudahan tidak ada kan ngoten nggih. Selamanya jenengan tinggal di sini selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari segala musibah ya, termasuk kejahatan manusia dan kejahatan makhluk-makhluk lain, baik siang maupun di malam hari. Lain waktu saya sowan lagi ke sini. Ya mungkin dari kami ada sedikit rezeki, Makasih. tidak seberapa tapi mudah-mudahan nanti bisa buat ya beli beras gitu Bu nggih. Ya. Jangan kapok Bu, nanti misalnya saya sowan lagi ke sini nggih. Kita penasaran juga, nanti mungkin di lain waktu kita sowan mungkin malam hari, kita ingin ngobrol sama jenengan di malam hari, cangkruan bareng genderuwo yang setiap malam datang bertamu ke rumah jenengan ini. Ya. Boleh kan Bu kalau kita sowan lagi ke sini? Boleh. Bu Misyah, terima kasih jenengan sudah menyelamatkan saya dari lokasi yang saya tidak mengenalnya. Yang tadi kalau misalnya tidak bertemu jenengan saya nekat, mungkin ya terjadi hal yang tidak diinginkan kan gitu. Iya. Terima kasih juga kopinya, ini sangat enak sekali Bu Misyah. Dari saya pribadi,
Saya doakan panjenengan mudah-mudahan panjang umur dan berkah, sehat selalu Amin. nggih. Nggih. Matur suwun Bu nggih. Nggih. Oke, pemirsa semuanya, untuk tayangan kali ini di Dusun Merican, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, Jombang. Saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu ucapan yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini. Karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.